korban ledakan sumur gas masih dirawat di rumah sakit. Serangan udara Israel menewaskan 40 orang warga Lebanon. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Perkembangan ledakan sumur minyak dan gas di Bojonegoro kami tempatkan sebagai berita utama lintas 5 Minggu 30 Juli 2006. Saya Reni Hamid, inilah berita selengkapnya. Seorang anak dirawat intensif di rumah sakit pasca ledakan di sumur minyak Sukowati Sabtu. Korban mengeluh sakit kepala dan mual-mual. Sementara itu, pihak PetroChina sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat hari Minggu kembali membakar sisa gas yang keluar dari sumur minyak Sukowati nomor 5. Setelah merawat 3 orang dewasa, Rumah Sakit Umum Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur, kini merawat seorang anak, Agung Prabowo, 8 tahun, asal Duku Pulau Solanang, Desa Campurejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro. Agung mengalami sakit kepala dan mual-mual. Dalam perawatan, Agung selalu ditemani ibu dan 2 kakaknya karena masih trauma. Henry Susilo, kakak korban, mengatakan saat terjadi ledakan adiknya sedang tidur. Sementara itu, PetroChina Minggu siang kembali membakar gas di sumur 5 Sukowati. Namun, hal itu tidak membuat warga cemas. Kontributor TPI Bojonegoro melaporkan. Ledakan sumur minyak seperti Sukowati Bojonegoro, Jawa Timur merupakan risiko yang biasa terjadi. Sesuai peraturan, Pertamina PetroChina sebagai pengelola harus bertanggung jawab dan mengganti semua kerusakan serta kerugian yang dialami masyarakat. Berikut pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta. Kalau ini terjadi di Papua, terjadi di Aceh, Kalimantan, orang tidak tahu, tidak banyak korbannya. Tapi sudah diatasi kan semua korban. Dari pemerintah sendiri akan ikut menangani nggak Pak? Ada usahanya. Tindakan PetroChina mengatasi ledakan sumur minyak dan gas bumi di Bojonegoro sudah sesuai dengan prosedur standar. Jika gas tidak dibakar, akan menyebarkan gas beracun yang sangat berbahaya. Ketua Umum Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia, Apni Bambang Purwohadi, di Jakarta Minggu, menyatakan jika pipa bor tidak ditutup, maka gas akan masuk ke dalam pipa bor dan mendesak ke permukaan bumi. Desakan itu dapat menimbulkan ledakan dahsyat dan menyebarkan gas beracun. Menurut Bambang, terdapat 150 buah sumur minyak dan gas bumi di Indonesia yang berpotensi mengalami kasus serupa. Bambang menambahkan selain PetroChina, pihak Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi juga harus bertanggung jawab dari segi manajemen dan sosial. Saya bisa mengatakan bahwa telah dijalankan sesuai dengan prosedur. Jadi seseorang yang menjadi penambang minyak, driller, itu sebelumnya memang dilatih untuk menghadapi keadaan emergensi yang semacam ini. Hanya datangnya yang kadang-kadang tidak kita nyana. Beralih ke laporan gempa. Pulau Nias, Sumatera Utara, Minggu pagi kembali diguncang gempa. Meski getaran cukup keras dirasakan di Lahewa dan Gunung Sitoli, namun gempa tektonik di laut itu tidak menimbulkan kerusakan berarti. Kepala Divisi Gempa BMG Suharjono menyatakan gempa terjadi akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Badan Meteorologi dan Geofisika Jakarta mencatat gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter terjadi pukul 8:28 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terjadi di Samudra Indonesia 10 km dari Lahewa atau 55 km dari Gunung Sitoli dengan kedalaman 18 km. Namun gempa tidak mengakibatkan kerusakan atau gelombang tsunami. Sepekan terakhir, Nias 2 kali diguncang gempa, yakni Kamis dan Minggu. Apa yang kami peroleh dari laporan masyarakat yang di Lahewa dan Gunung Sitoli, mereka menyebutkan bahwa merasakan goncangan yang kuat, tetapi belum ada konfirmasi mengenai adanya kerusakan gitu. Iya, baik atau korban kami sampai sekarang belum ada atau belum menerima laporan yang resmi dari sana. Gitu. Para nelayan di Pantai Pangandaran yang menjadi korban tsunami beberapa waktu lalu menagih bantuan peralatan melaut yang dijanjikan pemerintah. Para nelayan mengaku perlu dana sekitar 20 juta rupiah untuk memperbaiki jaring dan perahu yang rusak akibat tsunami. Keinginan
Penganggaran untuk kembali melaut terpaksa ditunda karena jaring dan perahu mereka yang rusak akibat tsunami sampai sekarang belum diperbaiki. Untuk memperbaiki secara swadaya, para nelayan tak punya biaya. Sementara bantuan yang dijanjikan pemerintah hingga kini belum ada kepastian. Saimin, salah seorang nelayan, mengaku perlu uang 20 juta rupiah untuk persiapan melaut. Perahunya juga rusak, alat-alat yang lainnya juga mesti diperbaiki lagi. Paling enggak seper orangnya kayak kita ini yang sudah rusak ini di atas 20 jutaan habis. 20 jutaan? Ya, untuk siap melaut lagi ya? Untuk siap melaut lagi ya. Jumlah nelayan di Ciamis sebelum tsunami sekitar 7.000. Dari jumlah itu 4.200 terdapat di Pangandaran. Sedangkan jumlah perahu yang rusak sekitar 8.000 unit. Kontributor TPI Ciamis, Jawa Barat, melaporkan. Ke berita mancanegara, sedikitnya 40 warga sipil Libanon termasuk 21 anak-anak tewas akibat serangan udara Israel di bagian selatan desa Kana, Libanon, Minggu. Ini merupakan serangan paling berdarah selama 19 hari perang antara Israel dan Hizbullah. Serangan udara Israel kembali menghantam daerah Libanon. Serangan ini menewaskan 40 warga Libanon di desa Kana dan menghancurkan sejumlah rumah serta gedung 3 lantai yang dihuni sekitar 100 warga. Pihak militer Israel menyatakan telah memperingatkan warga Kana untuk mengungsi. Israel menyerang desa Kana karena dari desa itu Hizbullah akan meluncurkan roket ke kawasan Yahudi. Setelah penyerangan, warga menggali reruntuhan mencari korban dan harta benda yang masih dapat diselamatkan. Dalam sepekan harga sayur mayur di Jakarta merangkak naik. Lintas 5 segera kembali dengan laporannya. Sebanyak 25 kepala keluarga korban kebakaran Sabtu malam di Jalan Jayagiri, Denpasar hingga saat ini masih mengungsi di Balai Banjar setempat. Mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah karena tak lagi punya uang. Kebakaran menghanyutkan dan menghanguskan harta benda 25 kepala keluarga di Jalan Jayagiri, Denpasar. Warga tak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan hartanya. Pasca kebakaran, mereka mengungsi di Balai Banjar atau Dusun Jayagiri. Korban kebakaran pada umumnya adalah pendatang dari luar Denpasar dan sebagian besar pedagang kecil. Mereka berharap pemerintah setempat membantu membiayai perjalanan ke kampung halamannya. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran 24 rumah kos, usaha bengkel, dan tempat permainan biliar tersebut. Polisi menduga sumber api berasal dari sebuah rumah yang penghuninya sedang memasak. Harga sayur mayur di pasar tradisional Jakarta dalam sepekan terakhir cenderung naik. Pedagang memperkirakan kenaikan harga dipengaruhi kemarau panjang dan kekeringan di sejumlah sentra pertanian. Harga beberapa komoditas di Pasar Rawa Badak dan Pasar Koja Jakarta Utara mengalami kenaikan. Kenaikan merupakan dampak kemarau yang terjadi di sentra produksi. Konsumen pun terpaksa mengurangi porsi belanjanya. Saya sih, ya aja ya keberatan sih teman. Ya bilang apa lah, udah naik ya. Harapannya? Nah, ya semoga biar turun aja harganya. Kenapa naik harga? Kurang tahu, itu kali-kali musim panas itu. Tapi kalau pasokannya tetap ada? Ada, tetap ada. Harga kacang panjang naik dari 6.000 menjadi 10.000 per kilogram. Ketimun dari 4.000 menjadi 5.000, sementara harga minyak goreng dari 5.000 menjadi 5.500 rupiah. Telur menjadi 9.000 dari 8.000. Daging dari 48.000 menjadi 50.000 dan daging ayam dari 15.000 menjadi 18.000 per kilogram. Namun harga cabai merah malah turun dari 12.000 menjadi 8.000 per kilogram. Harga cabai keriting dan cabai rawit dari 10.000 menjadi 8.000. Sedangkan harga tomat cenderung stabil di angka Rp4.000 per kilonya. Rafli Eka Putra, TPI Jakarta, melaporkan. Upaya pengelola bumi perkemahan dan geraha wisata Pramuka Cibubur mengkomersilkan sebagian lahannya ditentang keras pemerintah Jakarta. Sebab kawasan itu merupakan satu-satunya wilayah ruang terbuka hijau yang memiliki luas memadai.
Pemerintah daerah Jakarta Timur menolak rencana pengelola Buperta Cibubur menggunakan 33 hektar dari 210 hektar lahannya untuk area komersial. Wali Kota Jakarta Timur Kusnan Abdul Halim Minggu mengatakan komersialisasi hanya berakibat berkurangnya ruang terbuka hijau RTH dan paru-paru kota. Bukan tak mungkin area komersial itu semakin diperluas. Padahal Jakarta tengah gencar memperluas area RTH sampai 15%. Kusnan menambahkan izin bangunan di kawasan Buperta hanya untuk karya umum, bukan karya usaha atau komersial. Saya akan menolak keras, ya, saya akan menolak keras karena Buperta itulah satu-satunya luasannya yang memadai untuk ruang terbuka hijau. Ini demi kemanusiaan, demi hidup kita, demi anak cucu kita, ya. Dengan alasan apapun, saya kira mengorbankan alih fungsi penghijauan, ruang terbuka hijau menjadi kawasan-kawasan komersial seperti itu, ini akan salah besar. Sementara sejumlah warga Jakarta meminta komersialisasi tak menjadikan kawasan itu hilang kehijauannya. Apalagi Buperta adalah area wisata murah meriah yang relatif terjangkau kantong masyarakat. Saya suka ke sini cuma karena pengen rekreasi yang alam. Masalah kalau udah dibangun-bangun lahan komersil ya mungkin alam-alam terbuka begini udah semakin sempit gitu, lahannya. Nah, bentuk komersialisasinya harus ada keseimbangan lingkungan lah yang pokok antara mana yang dikomersilkan, mana yang untuk kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat tuh masih bisa memanfaatkan tempat ini secara murah, tapi juga lingkungannya lingkungan hijaunya tuh baik gitu. Rencananya pengelola Buperta Cibubur dengan mitra sebuah perusahaan nasional akan mengubah lahan di sekitar Danau Buperta menjadi area komersial. Di area tersebut akan dibangun pusat jajanan, SPBU, tempat penginapan sampai area rekreasi. Dodi Ginanjar dan Dede Hidayat, TPI Jakarta melaporkan. Partai Demokrasi Pembaruan mentargetkan mampu menggalang 20 juta simpatisan untuk menghadapi pemilu 2009. Presidium PDP Roy Bebe Janis pada Mukernas di Semarang Minggu berharap pertengahan 2007 PDP dapat menghimpun 2 juta pimpinan kolektif. Pembukaan Mukernas Partai Demokrasi Pembaruan dilaksanakan di Gor Tri Lomba Juang Semarang. Sebab panti Marhainis yang semula akan digunakan masih dinyatakan status quo oleh polisi pasca penyerangan kader PDIP Rabu dini hari lalu. Ratusan polisi berjaga di kawasan Mukernas mengantisipasi bentrokan dengan pihak luar. Presidium PDP Roy Bebe Janis menyatakan sebelum pertengahan tahun 2007, target PDP adalah menggalang 2 juta pimpinan kolektif hingga di tingkat desa atau kelurahan. Pada pemilu 2009, PDP diharapkan meraih sekitar 20 juta orang. Lintas 5 akan kembali dengan segmen fokus tentang agresi militer Israel di Lebanon.